Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, ini dia full review manga One Piece chapter 1101 yang berjudul Dear Bonnie, di mana chapter ini dilengkapi cover color split seperti ini. Nah, di awal chapter, editor memperjelas bahwa ini berada di kampung halaman Luffy. Dan kemudiannya narator menjelaskan bahwa 3 tahun yang lalu di kerajaan Goa East Blue, yang mana dari dalam gunung dan hutan muncul kaki yang begitu panjang sambil berteriak Gomu Gomu no Axe. Dan di sana kita melihat Luffy berlatih teknik itu, dan hal itu ya dilihat oleh Kuma dari kejauhan. Yang mana melihat itu, Kuma langsung mengingat saat dimana dia berbicara dengan Dragon saat di kerajaan Goa pada waktu itu. Oi, Dragon, kau kelihatannya mengenal pulau ini. Bukan hanya itu, tapi saat aku tadi berjalan-jalan, aku menemukan suatu desa terpencil. Di sana ada seorang anak muda, dan Dragon dengan wajah kesalnya merespon ucapan Kuma dengan mengatakan, jika kau terus berbicara soal ini, lebih baik kau bunuh diriku saja sekalian. Dan tentu Kuma bertanya-tanya apa maksud dari ucapan si Dragon itu. Dan Dragon menjelaskan bahwa anak adalah titik kelemahan orang tua mereka. Yang mana ya mendengar itu, Kuma langsung meminta maaf dan akan melupakan semua yang dia lihat. Kemudian scene kembali ke flashback yang seharusnya Kuma memperhatikan Luffy cukup dekat di balik pohon. Yang di sana kita melihat Luffy begitu kegirangan karena jurus yang ia peragakan tadi itu cukup worth it, dan dia akan menyimpannya sebagai senjata rahasianya untuk melawan musuh yang super kuat. Dan Luffy mengatakan juga, setelah aku berlayar dan mendapatkan kru, aku harus siap kalau sampai ada yang merebut nakamaku. Tak akan kubiarkan itu terjadi. Tapi kalau masih ada yang mencobanya, akan kuhajar dengan teknik yang satu ini. Yang mana melihat tindakan ini ya, buaya dan harimau yang ada di sana sangat kapok. Tapi Luffy berkata, Sans, aku nggak suka mengajar orang lemah. Dan ya, kita melihat Luffy di sana berusia 16 tahun dan bisa dibilang konsisten. Kemudian di part berikutnya terdengar suara kring 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 kring, yang mana itu milik Kuma, dan hal itu ya terdengar juga oleh Luffy. Dan sontak Luffy menoleh ke belakang, tapi Kuma di sana sudah hilang pergi menggunakan teknik teleportnya. Dan Luffy meresponnya cukup merinding dan merasakan perasaan dingin apa tadi itu. Lalu Luffy berkata, aku yakin masih ada hal yang kuat lainnya di sini dan akan kukalahkan mereka semua sebelum aku berlayar. Kemudian di halaman berikutnya, Kuma mendapatkan laporan bahwa ada beberapa bajak laut kabur setelah menyerang kapal dagang. Dan perintahnya untuk Kuma adalah Kuma harus meledakkan para penjahat itu. Dan ya, kita melihat kapal Kuma telah bersanding dengan kapal yang sudah terbakar itu. Tetapi bukannya mengikuti perintah yang ada. Di sini Kuma tampak memaafkan bajak laut itu dan seperti melepaskannya. Bahkan si penelepon tadi ya yang dari pusat itu sampai bertanya-tanya apa yang sebenarnya dilakukan oleh Kuma itu. Kemudian di part berikutnya, Kuma di sore atau di malam hari menulis surat untuk Bonnie di tengah lautan yang sunyi, di mana surat itu bertuliskan, Dear Bonnie, dunia ini penuh dengan keindahan yang tak bisa ditangkap dengan suatu foto atau buku gambar. Aku ingin sekali melihat wajahmu yang cerah itu tersenyum ketika kau merasakan keindahan semua ini sendiri. Lalu menuju halaman berikutnya, di mana narator berkata, sementara itu di kerajaan Sorbet terdengar suara Bonnie yang selalu berkata, apakah sudah datang? Sudah datang? Apakah sudah datang? Bonnie terus mengecek kotak surat, tetapi tidak satupun surat Kuma yang sampai kepadanya. Dan di sini Gyogyo mencoba untuk menenangkan Bonnie. Mungkin terjadi sesuatu saat surat itu dikirim. Tapi Bonnie dengan sedihnya berkata kalau ayahnya dia bilang kalau dia akan mengirimkan banyak surat kepadanya. Lalu di part berikutnya
berikutnya kita melihat Nezuko yang terbang di atas gerejanya Kuma dan menjatuhkan koran harian di sana. Dan Alpha yang melihatnya menyadari kalau di koran itu juga ada surat dari Kuma. Namun saat surat itu dimasukkan ke dalam kotak surat yang ada di gerejanya Kuma, ternyata hanya koran harian yang ada di sana. Dan tentu saja itu membuat Bone kecewa berat. Dan pertanyaannya, kemana surat Kuma tadi yang kita lihat di panel sebelumnya? Dan ya, ternyata Alpha merobek surat-surat itu dan kita melihat atau menemukan satu ember penuh yang berisikan sobekan atau robekan surat dari Kuma yang dilakukan oleh Alpha. Yang mana di panel ini kita mendapatkan lanjutan isi surat Kuma yang di sini bertuliskan, "Satu hal lagi Bune, kau mungkin sudah muak mendengarku mengatakan ini, tapi aku begitu menyayangimu." Kemudian di panel berikutnya, tanpa angin tanpa hujan, Bone menggunakan teknik distorsi futurnya dan badannya terlihat menjadi besar seperti saat Luffy menggunakan teknik. Namun bentuk ini sama saat Bone melakukannya di Egghead pada waktu itu. Dan Bone mengajak sparring Gyogyo dan tampaknya Gyogyo mengeluh akan hal itu. Tapi di panel berikutnya terjadi baku hantam atau baku pukul di antara keduanya sampai Alpha masuk ke dalam gereja dan Bone kembali ke kondisi semulanya. Kemudian di panel berikutnya terjadi pemeriksaan yang dilakukan oleh Alpha kepada Bonnie. Sementara di sisi lainnya, Gyogyo bertanya-tanya kepada Kone, kenapa kita harus menyembunyikan kemampuan Bone? Dan Kone menjawab, untuk jaga-jaga saja. Kau tahu, mereka pernah bilang, elang yang bijak menyembunyikan cakar mereka. Lalu scene pindah menuju Egghead yang di sana ya telah terjadi proses yang cukup signifikan di mana kita bisa melihat bagian lower dari Egghead telah jadi. Namun ternyata setengah dari hal yang kita lihat ini adalah hologram, kata Vegapunk. Tapi ini semua masih rencana yang akan diproses oleh Vegapunk, dan Vegapunk juga mengatakan bahwa Panghazard sebenarnya dulunya diniatkan juga seperti ini. Dan kemudian di panel berikutnya kita melihat kepala Vegapunk sudah menjadi apel dan kita melihat stasi cloningan di sana berkata kalau hal itu sangat cocok dengan tampilan Vegapunk. Sementara itu di sisi lainnya kita melihat Kuma di sana sedang dioperasikan untuk proses selanjutnya. Namun di sini ya stasi berbicara kepada Kuma. Kuma, aku dengar kau akan kehilangan rasa individualismemu. Kira-kira siapa di antara kita yang memiliki takdir yang ironis? Manusia yang tak memiliki kemauan bebas atau klon yang dari awal tak punya akan hal itu. Dan mendengar itu ya, Vegapunk langsung berkata bahwa stasi ini kau juga sama manusianya seperti kami. Kemudian di panel berikutnya, Kuma bertanya-tanya apa yang harus ku ketahui saat kepribadianku telah dihapus. Dan di sini Vegapunk menjelaskan bahwa jadi gini, mungkin kau sudah punya reputasi sebagai orang yang penurut, tapi apa yang akan kau lakukan kalau kau diminta untuk membunuh anak kecil? Yang ku maksud adalah kau akan kehilangan bukan hanya ingatanmu, tetapi semua empati atau sisi manusia yang mencegahmu untuk bertindak seperti itu. Walau begitu, kau harusnya masih memiliki semacam kemauan bebas hingga prosesnya selesai. Dan itu akan memberimu sekitar 1 tahun. Kemudian di panel berikutnya, Kuma asik membuat surat di sana, bahkan Vegapunk sampai bilang surat lagi. Dan di sini Kuma menjelaskan kalau dia akan menulis surat sampai waktunya habis. Bone layak mengetahui bagaimana perasaanku. Aku ingin mengirimkan dia cinta seumur hidupku sebelum tahun ini berakhir. Dan di sini stasi yang mendengarnya tersenyum dan tersipu sangat gitulah pokoknya. Dan di panel ini juga kita melihat potongan surat Kuma lainnya yang berbunyi, aku tak tahu kapan kau akan mendapatkan surat ini, tapi selamat ulang tahun Bone. Aku kembali ke Vegapunk dan situasinya saat ini sangat sibuk. Sementara itu di gerejanya Kuma mengadakan pesta ulang tahun Bone yang ke-9 dan tampaknya Bone sangat senang dihidangkan pizza dengan ukuran jumbo. Namun sampai pesta itu selesai, Bone
terus mengecek kotak surat namun tidak ada yang datang di hari itu. Dan ya, di sini Bone hanya bisa duduk sambil menangis dan juga ngedumel kenapa surat itu tidak datang-datang. Kemudian di halaman berikutnya, narator menjelaskan, ya begitulah setengah tahun berlalu tanpa satupun surat Kuma sampai ke gereja. Dan Shin menuju markas revolusioner, yang di sana mereka kaget Kuma datang menyelamatkan mereka lagi. Dan pelapor melalui Denmushi mengatakan, ya itu benar, sama seperti saat yang dulu-dulu pasukan Revo sedang terpojok lalu dia datang untuk menyelamatkan kami. Tapi di saat dia pergi tanpa kata-kata. Jika dia tidak ingin diikuti, kita harus menghormati itu, kata si pelapor. Namun Dragon dan Sabo dan yang lainnya memasang wajah yang cukup aneh. Dan Dragon berkata, aku yakin dia pasti punya alasan untuk tidak memberitahu kita. Sementara itu di gerejanya Kuma, Bone berteriak, aku sudah sembuh. Lihatlah, batunya sudah benar-benar menghilang. Aku akhirnya bisa keluar. Tapi Alpha di sana melarang Bone hingga ulang tahunnya yang ke-10 dan Bone menentangnya dengan berkata, dasar pembohong, Vega Pang bilang aku akan sembuh setelah 1 tahun penuh menjalani masa rehab dan itu sudah 1 tahun lamanya sejak itu dan kau tetap melarangku, yang benar saja. Sementara itu di halaman berikutnya, Kone membeberkan bahwa Alpha dan yang lainnya adalah agen pemerintah dunia. Kone mengaku mereka keceplosan saat mereka minum-minum di kota dan tampaknya penyakitmu itu sudah sembuh lama, Bone. Dan Kone mengatakan kita pasti melewatkan sesuatu kenapa mereka mengurung gadis yang sehat ini untuk 6 bulan lagi. Dan juga aku tak percaya kalau Kuma tak menulis 1 surat pun. Dan Bone tampak setuju dengan ucapan Kone itu. Lalu Kone menjelaskan juga kalau dia dan Gyogyo sudah mengatur semuanya. Bone, pergilah ke dermaga, berlayarlah dan cari ayahmu. Tapi di sini ya Bone bertanya, apakah dirinya bisa? Dan Kone kembali menjelaskan bahwa Gyogyo dan yang lainnya bukanlah nelayan biasa. Mereka itu orang-orang kuat. Aku yakin bajak laut dan monster laut akan menjauh setelah melihat kemampuan mereka itu. Yang mana mereka itu akan membantumu mencari Kuma. Dan ya, kita melihat Kone berpamitan kepada Alpha untuk ke sana. Namun sebenarnya itu bukan Kone, itu adalah Bone. Dan kita melihat momen saat dimana pertama kali dia atau Bone ini ya berada di luar. Bone sangat bertanya-tanya, jadi inikah dunia luar? Ada begitu banyak tanah dan rumput. Oh, lihatlah langit, itu matahari. Dan sampailah di dermaga ada kapal yang bentuknya sudah seperti pizza. Dan Bone berlari menuju mereka sambil berteriak, lihatlah, aku benar-benar keluar. Sementara itu terjadi kegaduhan di gereja Kuma. Alpha bertanya-tanya di mana Bone. Namun yang muncul adalah Kone dengan pakaian Bone yang itu ya. Dan Kone sambil bilang ini, aku Bone. Dan tentu saja Alpha marah dan tak percaya dengan si keriput itu. Lalu kita melihat di file berikutnya kapal itu ya sudah berlayar ke lautan dan Gyogyo mengaku membuat kapal ini berbentuk pizza itu karena Bone. Namun di halaman berikutnya, dan itu merupakan halaman ganda pada chapter ini dan menjadi halaman terakhir pada chapter kali ini, Alpha mengejar kapal itu dengan sangat cepat dan sangat kesalnya pula dia. Alpha berniat membantai mereka dan akan merantai Bone sepanjang hari. Dan Alpha dengan teknik geponya terbang di udara. Dan di saat yang sama, Bone teringat kenangan bersama Kuma saat dimana dia bertanya seperti apa nikah itu. Dan Kuma menjawab kalau dia tidak tahu, tapi mereka bilang kalau tubuhnya itu kenyal. Dan yang bisa dia lakukan saat bertarung itu hampir tak ada batasannya. Dan di satu panel, Bone berteriak distorsi future. Bone meloncat dan bentuk tubuhnya berubah menjadi seperti karet
alias seperti Luffy menggunakan gear ketiga. Dan di part berikutnya, Bone memukul Alpha dengan tinjunya sambil berkata, menjadi nikah di masa depan. Dan itu ya berhasil mengempaskan Alpha ke laut. Dan di sini narator pun berkata, pihak pemerintah tak lama kemudiannya mendapatkan kabar kalau tahanan Bone kabur untuk mencari ayahnya. Seperti Luffy dan yang lainnya, kapalnya akan jadi terkenal dari sebuah kapal nelayan menjadi kapal bajak laut yang terkenal di era baru. Dan ya, chapter ini ditutup dengan senyuman Bone dan pula ditutup komentar editor yang berkata, gadis muda menuju ke masa depan.